sangat geragas. Saya katakan saudara, geragas banget. Sudah diberi izin makan daging, semua mau dimakan. Siapa yang makan darah? Bisa saya katakan iblis, Dracula, tuyul. Apakah kita mau contoh seperti itu? Tidak. Sedangkan yang ditulis dalam ayat Alkitab sendiri, saudara, sudah berbagai macam pemikiran, berbagai macam. Yang masuk ke dalam mulut itu kan, ya dulu bisa Tuhan. Ya itu dikatakan. Waduh, di luar konteks kalau para saudara disamakan dengan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur kita senantiasa kepada Tuhan yang memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita percaya pada pagi hari ini saudara, dalam perjalanan kita dari manapun kita melangkah, kita datang ke gereja ini hanya memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Menyembah Tuhan Yesus. Amin. Jadi jangan melihat seperti pribadi saya dahulu, saudara, tapi kita datang ke sini memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kita sudah dimenangkan, karena kita sudah ditebus dengan darah yang tulus. Dan selayaknya kita harus memuliakan Dia. Apapun yang kita lakukan, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pada pagi hari ini, saudaraku, tema yang saya bawakan ketaatan iman. Jadi dalam pelajaran kita dalam bersekolah juga ada namanya artinya taat. Taat menjalankan aturan. Tetapi dalam kita umat Kristen tidak cukup hanya taat, harus ikut iman. Ketaatan iman itu yang diberikan Tuhan Yesus contoh bagi kita, supaya kita jangan selalu mengandalkan ketaatan kita. Karena yang dahulunya karena ketaatan Adam tidak taat, maka semua kena hukuman. Mari kita baca saudaraku, Roma 5 ayat 19. Kita baca mulai ayat 12 ya saudara, pergantian kita sampai waktunya. Oke, mulai dari ayat 18 saja sampai 21. Saya membacakan ayat 18 dan saudara membacakan ayat 19 sampai 21 saja. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketaatan satu orang semua orang mendapatkan dosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang mendapatkan. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Puji Tuhan, saudara. Karena ketaatan satu orang, semua menjadi kena hukuman.
semua kena hukuman. Tetapi Tuhan Yesus datang supaya kita mendapat kebenaran. Amin. Saya bacakan sekali lagi ayat 19 supaya jelas. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi ini harus kita lihat, saudara. Kita lihat dulu zamannya Adam. Ketika Adam itu Taman Eden, semuanya diberikan Tuhan kepada dia, kepemimpinannya. Tuhan itu melihat keberadaan Adam dan Hawa. Kenapa? Karena memang memakan buah pengetahuan itu yang baik dan yang jahat. Semua di dalam perjanjian banyak yang binasa. Hanya itu saja yang tidak taat. Disitulah menyalahkan istrinya Hawa. Dan Hawa juga pulang. Jadi ketidaktaatan Adam di sini, saudaraku, dia mendengarkan tipu muslihat si iblis. Sebab engkau akan memakannya akan mati. Tetapi karena Tuhan mengetahui tipu muslihat si iblis, masih diberikan kehidupan. Jadi saudaraku, ketika tipu muslihat si iblis itu datang kepada kita, ingat ini saudara, dosa itu sangat serius. Sangat serius. Pertama-tama memang dalam segi keluarga, dari keluarga dulu dipecahkan sampai tercelah-celah, baru masuk ke komunitas, perkumpulan gereja, masuk ke dalam perkumpulan masuk ke dalam bangsa-bangsa. Jadi dari keluarga dulu diintimidasi. Supaya kita tahu nanti ya saudara, kita akan imani bagaimana yang satu orang Tuhan Yesus yang taat itu membuat kita menjadi benar. Karena apa? Dia memang Allah. Tuhan Yesus memberikan mereka pakaian dari kulit binatang sebagai gambaran anak domba Allah yang disalibkan. Dikatakan dalam ayat ini, saudaraku, jadi sama seperti orang, ayat 19 ya, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi di sini saudaraku, mari dalam ketaatan kita beribadah. Bagaimana Pak Budiman kalau ketaatan manusia yang itu ketaatan manusia hanya senang ketika diberkati.
Dan bisa besoknya itu kalau dia tidak taat, dia pasti loyo, saudara. Makanya dikatakan dalam ayat ini, ketaatan iman. Mari kita terus baca, saudara. Apa itu ketaatan iman? Roma 16 ayat 26. Roma 16 ayat 26, saya membacakannya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Yang dahulunya, saudaraku, Injil ini, saya bacakan ya biar jelas. Ayat 25. Ayat 25. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Waktu perjanjian lama, saudaraku, Injil itu belum dimunculkan. Hanya nubuatan-nubuatan mengenai Tuhan Yesus Kristus. Yang sebenarnya kalau orang-orang yang percaya itu sudah tahu, memang dari dahulunya Injil itu sudah ada. Tapi dikatakan dalam ayat ini masih dirahasiakan. Karena ada waktunya. Dan sekarang ini dinyatakan dalam dunia ini. Dan kita lah menerima semuanya Injil itu. Jadi dikatakan di dalam ayat 26 ini, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jangan dibumbui dengan pertanyaan ayat ini, saudara. Jangan. Apakah mungkin saya hanya taat dan beriman pada Allah saya selamat? Jangan, saudara. Ketika ada seorang bapak datang ke rumah saudara, sudah lama dia tidak beribadah. Dan sebenarnya saya dilihat hanya pikiran hanya bisnis saja. Tetapi datang dia, memang dia tidak duduk di rumah, langsung ke rumah tidak. Dia duduk depan rumah itu. Dan saya temui dia, dan saya duduk di samping. Kenapa tangan saya kena besi serut? Karena dia pekerjaannya membuat tusuk sate. Ya, sebentar lagi ya, masih. Tapi yang saya katakan sama dia, saudaraku, berbahagialah kita orang Kristen sekarang ini. Karena memang sudah saya tahu, saya ceritakan latar belakangnya, jadi singkat aja, saudaraku. Dia sudah mempunyai cucu. Jadi saya perhatikan sudah dua. Ada anak, tapi tidak ada yang memang memperhatikan dia. Berbahagialah kita menerima Tuhan,
ketebusannya. Karena kita sudah mengakhiri kehidupan kita dalam dunia ini, maka kita akan masuk dalam kerajaan surga. Hanya itu saja saudara, sebagai umpannya supaya membuka pembicaraan. Langsung dia datang. Kalau benar aku masuk ke surga, kan kita belum tahu. Dapat jawabannya saudara. Banyak orang-orang Kristen sekarang ini karena pikiran yang tidak jelas, intimidasi. Dan saya katakan sama Bapak, hati-hati dengan perkataan itu adalah dakwaan iblis. Bapak, itu yang dikatakan Bapak. Langsung dia pucat saudara. Bagaimana? Masa? Iya. Jangan ragu-ragu tentang keselamatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Aduh, dari mana bisa saya masuk surga? Aku belum melihat surga, belum tahu apa-apa. Apakah itu cuma pembicaraan saja orang Kristen? Sudah lama saudaraku tidak masuk gereja. Nanti saya ngomong, apakah percaya dengan Alkitab? Iya, percaya. Sangat percaya. Bahkan saya hafal, Pak. Sangat kental saudara, intimidasi iblis. Seakan-akan kita itu pun mau masuk selalu berdalih. Kalau percaya kita, apakah percaya yang di sebelah kanan Tuhan Yesus yang naik ke Daud? Oh iya. Siapa itu dikatakan dalam Alkitab? Orang jahat, oh? Iya, orang jahat. Seketika itu pun juga Tuhan membawanya berdamai. Hanya itu saja saudara. Dia terbuka dengan itu. Dia langsung pulang kembali. Dan pasti dia sedih kembali. Banyak sekarang ini intimidasi hidup untuk menutupi karya-karya yang Tuhan nyatakan. Ditutupi pemandangan. Memang terbuka mata ini, melihat mata ini, tetapi yang sebenarnya buta, tidak mengenal. Khususnya bagi umat Kristen, masih banyak yang buta, yang tidak bisa melihat kebenaran Tuhan. Ketika dia pulang dari rumah sekarang, baru datang dia dibawa keluarganya ke rumah. Wow. Berarti beriman itu hidup dalam diri. Dan dia pun bersaksi ke teman-temannya. Dan terus tiap malam datang hanya untuk melalui pengajaran itu tentang keselamatan. Banyak umat Kristen yang masih ragu. Tuhan Yesus sudah taat, maka semua benar. Memang kita benar, amin. Dibenarkan. Sebegitu gampangnya iblis itu. Mulai dari perjanjian lama terus digoreng manusia, dibawa kemana-mana. Yang menjadi anak kita pun jadi pasangan orang lain, dipersembahkan kepada berhala-berhala. Itu adalah perjanjian lama.
Yesus datang ke dalam dunia ini karena Dia sayang kepada kita, mengambil rupa sama seperti kita, dan Dia taat sampai ke penghukuman itu supaya kita selamat. Selamat, saudara. Kalau dikatakan saudara berbahagia engkau, jangan engkau berbahagia karena memang iblis itu takut sama. Dibilang Tuhan memberikan, tapi berbahagialah engkau karena namamu terdaftar dalam kerajaan surga. Saudaraku, apakah kita menganggap sepi kemurahan Tuhan itu? Tidak. Tidak, saudara. Tetap kita harus semangat untuk mau melayani. Di dalam ketaatan iman ini, saudara, saya katakan jangan kita selalu mengandalkan kepribadian kita yang kemana kita mau. Karena dalam Kolose itu dikatakan, apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Karena apa, saudara? Disitulah semua jeratnya si iblis itu ketika kita mengandalkan ketaatan kita itu. Memang kita secara rutinitas menjalankan ibadah. Kalau kita tidak sama dengan orang-orang Farisi, kita tidak layak dalam kerajaan surga. Itu katanya Tuhan Yesus. Ibadah mereka lebih khusyuk, lebih mantap kalau dilihat secara kasat mata. Apakah kita bisa menimbangi mereka? Tidak, saudara, tidak. Tidak bisa. Untuk apa Tuhan berkata seperti itu? Supaya kita itu jangan terlalu menyombongkan diri kemana-mana. Kita taat beribadah, kita penyembahan kepada Tuhan, yang ternyata kita hanya melihat orang. Dijauhkan Tuhan itu semua, saudara. Kita datang ke gereja ini hanya menyembah Yesus Kristus. Memuliakan nama, kita bersorak bagi nama. Kau sembah. Oh, udah datang dia. Oh, kok bawa mobil ya? Hati-hati yang di saudaraku, hati-hati. Benih-benih iblis itu sudah ada jari-jari. Ini nanti kita dapati, saudara. Dan kita harus menanggalkan semuanya. Begitu besarnya kasih Allah ini datang ke dalam dunia. Memang tidak dituliskan di kalender kebangkitan Tuhan Yesus setelah 3 hari setelah. Yang sebenarnya itu harus dituliskan ya. Tetapi kenaikannya dituliskan dalam kalender. Hanya dari situ saja kita memikir-mikirkan, saudara Bapak, luar biasa Tuhan Yesus. Luar biasa. Apakah kita bangga terhadap punya Tuhan karena kita seperti Yesus? Apa itu ketaatan iman? Kepercayaan yang benar kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita akan benar. Amin. Amin.
Karena kita orang yang dibenarkan, dan kita harus juga percaya kepada Tuhan Yesus dengan benar. Percaya, maka hidup kita menjadi benar. Itu ketaatan. Percaya kita itu. Banyak orang teologi yang memang sekarang ini jadi sesat, tidak tahu lagi berbuat apa-apa karena dikorek-korek semua ayat ini, saudara. Tidak cukup. Tetapi yang sebenarnya dalam Alkitab ini sudah jelas mengatakan, karena melihat cuma ketaatan saja. Kok bisa karena ketaatan satu orang benar semua? Dikorek-korek. Kalau kita mempelajari Alkitab, saudara, senantiasa kita harus merendahkan hati terlebih dahulu, supaya jangan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti. Kita tidak sadar sekarang ini. Secara kontinu terus menerus iblis itu untuk mau merogoti iman. Tapi Tuhan itu membuat pertanda kunci jawab. Jika kau berbuat dosa, datang kepada Tuhan. Jangan membenarkan diri sendiri. Tuhan itu memang mengampuni. Kalau secara logika, saudara, sebagai kita orang tua yang sudah mempunyai cucu yang sudah menikah, ketika kita melarang anak kita, jangan ambil itu ya, tetapi anak kita mengambil. Bagaimana menurut saudara? Paling nasihati, karena itu adalah kesayangan. Dan seperti itu pun juga Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Anakku kok berbuat salah terus, mari. Tidak ada melakukan kenyamaran-kenyamaran yang lain, saudara. Tuhan Yesus itu datang ke dalam diri, makanya kita bernyebut ya Aba, ya Bapa. Sebegitu besarnya kasih Tuhan itu dilimpahkan dalam hidup kita. Apakah Tuhan itu adil, saudara? Sangat-sangat adil. Diangkat semua beban, diambil semua bentuk itu, sangat adil. Apa yang menjadi patokan kita sehingga berada dalam ketaatan terus dalam iman? Harus ada landasannya. Kita harus teliti dengan Injil yang benar. Harus tahu, saudara. Karena sekarang ini kita tidak bisa menjalankan ketaatan iman kalau kita mendengarkan banyak Injil dari sana sini. Rasul Paulus sangat tegas mengatakan ini. Saudara, Galatia 1 ayat 8. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau
seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi banyak saudara sekarang ini Injil untuk menyenangkan kuping, untuk kemakmuran. Dulu di kemakmuran hanya sangat banyak saudara. Rasul Paulus mengatakan ini. Jadi bagaimana kita harus berlandaskan berpatokan apa kita tentang Injil? Injil yang benar, hanya satu Injil yang benar. Salah satunya saya tidak menceritakan dengan gereja lain ya saudara. Injil Barnabas. Kita tahu sendiri, itulah Injil yang sesat. Dan sampai sekarang ini banyak orang yang pakai ini, baik dalam gereja-gereja. Karena apa? Ada perkumpulan. Kalau saya memberitakan itu, nanti. Jadi semua jadi politik, saudara. Hanya jahat kita dengan Injil. Injil yang sesat itu tidak mengakui ada penumpahan darah di kayu salib, tidak ada. Dia langsung terangkat ke surga, dibaca dan digantikan Judas. Dan kita pun bisa belajar dari mana. Kita klik saja Injil Barnabas ya, tahu pasti siapa penulisnya, siapa bapaknya, semua di situ. Kita belajar. Itu adalah Injil yang sesat, yang tidak sama, sekalipun malaikat memberitakan yang tidak sama dengan Injil yang kami beritakan. Untuk kalian, sangat keras saudara. Apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik, evangelion, kabar sukacita, kabar gembira, kabar kemenangan. Itulah Injil. Kalau kita baca saudara, Roma 1 ayat 16, Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jelas di situ ya saudara. Injil itu adalah kekuatan Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Injil itu untuk menyelamatkan kita, yang menjadi kekuatan Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya lihat ya saudara, keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Di sini saudara, kekuatan bahasa aslinya ini dunamis, bahasa Inggrisnya dinamik. Kekuatan, powernya Allah untuk mau menyelamatkan kita, orang yang percaya. Dan di sini juga langsung disambung menyelamatkan, soteria. Siapa itu yang menyelamatkan? Tuhan Yesus Kristus. Apa pengertian Tuhan Yesus Kristus? Sang Juru Selamat, soteria. Seutuhnya saudara di sini
Ini kalau dibahas lebih dalam lagi tentang penyelamatan ini, saudara, bukan hanya ke dalam kerajaan surga nanti, saudara, tidak. Di dalam dunia ini juga kita menikmatinya. Makanya kita itu jangan lengah, saudaraku. Jangan mau ditarik-tarik, diiming-imingi di situ lagi. Injil itu adalah kekuatan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berpikir saudara masih banyak sekarang ini tentang, ya saya percaya kepada kita karena kita adalah Pentekostal. Dan saya percaya sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya teringat dengan ayat ini, sangat-sangat menyedihkan bagi saya. Banyak orang-orang yang meninggalkan ajaran yang benar dan beralih kepada ajaran. Saya tidak katakan salah ya saudara, saya tidak mengerti. Kalau dikatakan saudara, ini sekilas saja saudara ya, sekilas saja kita menunjuk karena ini sangat-sangat marak saya perhatikan saudara. Apakah makan darah itu bisa? Ini sangat marah saudara. Karena apa? Karena kita umat Kristen sebagian sangat menginginkan bisa makan darah. Tetapi kalau saya sendiri ya, kalau menafsirkan ayat itu secara singkat aja ya saudara, kita baca ayat ini, mari kita baca Kisah Rasul 15 supaya kita tuntaskan dulu ini yang sedikit. Selalu dalam hati nurani saya datang tentang ayat ini harus dikatakan betul-betul ini saudara, karena ini menyangkut tentang hal-hal yang sakral. Kisah Rasul 15 itu saudara, langsung singkat saja. Ayat 28 dimulai. Ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus, ingat ini ya saudara. Keputusan Roh Kudus, huruf besar, dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang berlebih. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jika kamu memelihara diri dari hal ini, kamu berbuat baik. Banyak orang-orang teologi saudara mengkodok-kodok ayat ini dan memakai ayat-ayat lain untuk mau mengukuhkan ayat lain supaya bisa makan darah. Sangat mengerikan kita itu saudara. Apa yang masuk ke dalam mulut itu semua halal dan masuk ke jamban. Waduh, sudah dipakai berbagai-bagai ayat untuk menghalalkan ayat itu. Bisa saudara. Sangat mengerikan saudara. Saya perhatikan sendiri bagaimana ditumpahkan darah itu memang langsung dibikin ke ember. Diberikan ember langsung gorengan sambal langsung ditusuk.
Ini kesengajaan, saudaraku. Kesengajaan. Dari mana pernah Tuhan berkata bahwa darah itu berhalang? Yang dahulunya kepada Adam juga yang tidak taat itu hanya tumbuh-tumbuhan yang diberikan, buah-buahan itu yang bisa dimakan. Ketika sampai ke zamannya Nuh, maka disitulah diizinkan untuk mau memakan daging, diizinkan semua kecuali darah. Jelas dikatakan di situ, saudara. Ini larangan Tuhan, karena darah itu adalah nyawa, tuliskan di situ. Dari mana kok bisanya sampai sekarang ini bisa bertahan untuk terus menerus memakan darah ini? Berbahagialah saudaraku, karena memang Roh Kudus itu ada dalam pribadi. Jelas dikatakan dalam ayat ini adalah keputusan Roh Kudus. Ketika orang tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus, tidak bisa membedakan tertulis, tidak bisa. Tetapi ketika orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, membaca ayat ini langsung tahu, mengerti. Tidak penting lagi cari-cari ayat lain untuk pendukungnya ini. Jauhkanlah dirimu, dan dikatakan di situ, saudaraku. Ini sidang, saudara. Sidang langsung forum besar-besaran ini untuk membahas ini. Jadi keputusan dibikin di sini. Sangat geragas, saya katakan saudara, geragas banget. Sudah diberi izin makan daging, semua mau dimakan. Siapa yang makan darah? Bisa saya katakan iblis, Dracula, tuyul. Apakah kita mau contoh seperti itu? Tidak. Sedangkan yang ditulis dalam ayat Alkitab sendiri, saudara, sudah berbagai macam pemikiran, berbagai macam. Yang masuk ke dalam mulut itu kan, ya dulu bisa Tuhan. Itu dikatakan. Waduh, di luar konteks kalau darah saudara disamakan dengan itu. Karena hanya mencuci tangan saja murid-muridnya Tuhan Yesus dan ahli Farisi datang, suruhlah murid-murid untuk membasuh tangan. Kok makan tidak cuci tangan? Kok mereka tidak mengikuti nenek moyang kami? Itu yang dihalau Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan di dalam ayat itu jelas, saudara, apa yang najis memikirkan dari hati ini keluar, bahwa di situ ada keserakahan. Mana itu ya? Mari kita baca biar jelas. Markus berapa? 7. Iya, Markus 7. Saya mulai ayat 5, saudara. Markus 7 ayat 5. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka,
benar bahwa terjadi tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah berita manusia. Saya mulai ayat 13. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak yang berkata kepada mereka, kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 16, barang siapa bertelinga untuk mendengar, karena ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, orang murid bertanya kepadanya tentang perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke cabang. Masih enak ini didengar di ayat ini. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal, ya kan? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi kita terus ke ayat 20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Apa itu yang menajiskan? Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percobaan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan. Yang bikin najis saudara. Serakah saudara. Sudah diberi Tuhan makan daging, izin, semua mau dilahap. Dari mana pernah Tuhan berkata darah itu bisa dimakan? Tidak ada dituliskan dalam Alkitab saudara. Karena apa orang selalu mengukuhkan pengajaran supaya mereka bisa makan? Tapi yang sebenarnya pernah diajari, yang bisa. Tapi selalu ini yang menjadi kontroversi dalam umat Kristen sekarang ini. Tidak pernah Tuhan itu mengizinkan, bahkan larangan yang ada. Tetapi jangan ada darah. Tuhan sendiri berkata kepada Nuh, darahnya jangan memakan. Dan teruslah di Kisah Rasul ini diteguhkan lagi keputusan Roh Kudus. Jangan makan darah, jauh diri dari darah. Binatang yang dicekik. Karena dituliskan di sini semua makanan halal, semua dihalalkan. Sekian lama sampai nanti keluar darah. Sangat sakral ada itu, sangat sakral. Untuk mau pendebusan selalu ada permintaan darah. Tidak ada pengampunan dosa kalau tidak ada tumpahan darah, baik budak, binatang, lembu, sapi, semuanya darah. Darah itu sebagai tanda. Dan sekarang ini Tuhan Yesus mengobatkan diri dengan berun-berun kita diampuni. Bukan hewan lagi saudara, tapi Tuhan Allah itu sendiri yang menjadi korban. Kecuali kalau saudara, kalau dihidangkan kepada kita makanan tidak kita tahu dibumbui dengan darah, kita tidak berdosa.
tetap dalam lindungan Tuhan. Dan mari saudara, kita langsung mengambil kesimpulannya sebagai Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini mengambil ketaatannya supaya kita benar di hadapannya. Kalau kita baca saudara, dalam pikiran-pikiran Tuhan Yesus berbarkan sebagai imam, bahwa dia adalah imam dalam Ibrani, dialah yang berpusat ke dalam sesuatunya. Keluaran 28 Keluaran 28 36 sampai 38. Juga haruslah engkau membuat patung dari emas murni, dan pada patung itu kau diukirkan seperti materai kudus bagi Tuhan. Haruslah patung itu engkau beri tali kemutuan, dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Jadi tolong ditunjukkan gambarnya tadi. Imam besar dulu. Inilah imam besar saudara. Yang ini. Jadi ketika dia mau memberikan korban persembahan, inilah imam besarnya. Dan gambar kepalanya saja. Nah ini. Ini tulisan kuduslah Tuhan. Ini gambar kepada pakai pengaruh. Kuduslah Tuhan. Dan terus kita baca saudara, supaya kita mengerti ya, sampai ke Tuhan Yesus nantinya sebagai imam kita. Patung itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel. Sampai di situ saja. Jadi imam saudara bukan gimana ya? Imam yang mewakili untuk mau memberikan korban persembahan. Jadi keimaman itu yang sebenarnya ditembakkan kesalahan-kesalahan orang. Jelas ya saudara, saya bacakan sekali lagi biar mengerti. Patung itu haruslah pada dahi Harun dan pada Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya, yakni terhadap segala persembahan kudusnya, maka haruslah patung itu tetap ada pada darinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Puji Tuhan. Jadi kesalahan umat Israel itu saudara, ketika imam ini masuk ke dalam ruang Maha Kudus memberikan persembahan, ini sudah siap mati nih saudara. Makanya kalau pakaian-pakaian itu ya, tali kakinya imam ini diikat supaya bisa ditarik, karena nggak bisa orang sembarangan masuk dalam kemah ini. Jadi ketika dia memberikan persembahan, ketika ada kesalahan-kesalahan, dan dia yang menanggung itu. Kadang-kadang imam ini kalau tidak kudus mati di situ dan ditarik lagi, ditarik keluar.
Tetapi yang sekarang ini Tuhan Yesus menggenapi. Karena imam kita yang sekarang ini adalah imam yang menghancurkan semua untuk tidak ada lagi, yang menjalankan semua ibadah, semua digenapi. Kalau kita baca saudara di dalam Lukas 22 ayat 44. Sama halnya ada yang tidak taat di perjanjian lama, karena ketidaktaatannya juga engkau akan berbelu mengambil jeripayahmu, engkau akan berbelu untuk mengusahakan yang akan kau makan. Di situ dikatakan dalam perjanjian lama. Tetapi Tuhan Yesus datang. Saya bacakan ayat 44 ini. Ia sangat ketakutan, maka bersungguh-sungguh berdoa. Belunya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Tuhan Yesus memulainya tanam Getsemani. Jadi ini adalah gambarannya saudara. Engkau akan berburu mencari makanan, tapi Tuhan Yesus memulainya semuanya. Dia berdoa dengan tetes keringannya seperti darah bertetesan ke tanah. Dan bertanya kepada kita saudara, apa itu tanah? Tanah itu sudah dikubur. Tidak 100% lagi menghasilkan buah berlihat dan semak duri engkau menjadi tantangan dalam dunia yang berusaha berkenan. Tetapi darah Tuhan Yesus jatuh ke dalam tanah. Siapa itu tanah? Kita akan kembali ke tanah. Maka sampai sekarang ini, dimanapun kita pijak tanah, kemasuran terjadi. Apakah saudara percaya? Darah Tuhan Yesus menetes ke tanah. Senantiasa ada kemenangan tanah dimanapun kita injak, karena Tuhan sudah menebus. Dimanapun kita injak tanahnya, Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Datang Tuhan Yesus yang menjadi imam kita. Diambil semua dosa kita. Apa pelanggaran-pelanggaran kita, Dia tanggung semua. Amin. Sangat ajaib saudara akan pengorbanan. Lalu Dia tetaskan dan dimulai dari situ perjalanan kehidupan saudara. Ini yang harus kita imani saudaraku. Dia sudah mengampuni kita. Jangan lagi diporak-porandakan iblis itu kehidupan kita. Jangan beri celah sedikit pun kepada iblis itu. Jangan. Semua sudah selesai. Saya tanya saudara, siapa manusia secara hati nurani yang belum masuk ke dalam ranahnya iblis ya saudara?
Kecuali kalau orang sudah dirangnya iblis, ancur-ancuran menjadi. Saya tanya sekarang, siapa manusia atau saya katakan gambarnya Allah mau melakukan kesalahan dalam dunia, mau dihujat, mau dicaci maki, mau harga dirinya direndahkan, tidak ada, saudaraku. Mana mau kita dilihat orang itu? Agak remeh orang bilang mana mau, saudara. Tetapi ini kalau nggak bisa dibuang jauh-jauh. Selalu melekat itu intimidasi iblis itu, intimidasi kita. Seakan-akan kita mau menghakimi orang lain, melihat kekayaan orang lain. Dari mana kekayaannya? Oh pasti dari sini. Jauhkan itu semua, saudaraku. Doakan teman-teman kita lebih lagi diberkati. Kau tidak bisa dibuang itu intimidasi iblis itu. Hanya melihat-lihat, datang beribadah hanya rutinitas supaya dilihat aku baik. Salah, saudara, salah. Tuhan itu sangat berkemurahan dalam pribadi kita, saudara. Hanya kita ini bukan iman kita ini kok susah. Kenapa kok susah, saudara? Kita izinkan iblis itu mengintimidasi kita. Percayai dengan ayat ini. Darah Tuhan Yesus jatuh. Dimanapun kamu gereja dan jalan kemanapun diberkati, karena Tuhan sudah menyucikan baik hati. Mau bertani dengan baik, hasilnya 100%. 100% lebih lagi. Iman kita ini kita pakai, saudara. Kita harus taat dan iman kita. Jangan kita banggakan dengan ketaatan kita yang tidak ada bapaknya. Dituliskan di sini Tuhan, kuduslah Tuhan pikiran ini. Awalnya dari sini semua. Digodok-godok iblis itu selalu pikiran ini. Tidak ada gunanya kita di hadapan Tuhan. Pikiran kita ini mau kita bawa kepada Tuhan. Tidak berlaku. Dengan berpeluh yang meneteskan darah. Saya percaya kepada saudara mengimani ayat ini bahwa pikiran Tuhan Yesus adalah kudus apa adanya. Darah Tuhan Yesus adalah kudus. Dapat menyucikan kita kemana kita mau melangkah. Ingat selalu, ingat selalu. Jangan selalu membangga-banggakan dengan diri kita. Hanya Tuhan saja selalu berbuat. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan kepada saya. Sebagai penutup, saudara, mari kita baca ayat 1 Yohanes 4 ayat 17. Oke. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan, saudaraku. Apakah mengerti ayat ini? Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Jadilah kehendakmu di bumi, di surga.
kita harus menikmati kasih karunia yang berlimpah bagi kita. Keberanian hanya untuk percaya. Kenapa kau susah ini, saudara kita dengar? Di sini intinya, saudara, iman kita itu jangan cari seperti aku datang beribadah supaya aku besok diberkati. Kita orang-orang yang dewasa hanya itu, saudara. Amin. Amin. Mari berbuat, saudara, untuk Tuhan. Mari, hanya Tuhan yang mulia. Apapun yang saya berbuat untuk Tuhan. Bukan untuk dilihat manusia, bukan untuk memandang manusia. Hanya Tuhan saja. Dan semuanya itu sama seperti di dunia ini. Luar biasa ayat ini, saudara. Dan ini menjadi ayat hafalan bagi kita, saudara. Mari kita hafal ayat ini, supaya ada keberanian selalu dalam pribadi kita. Mendoakan orang sakit, yes. Sembuh. Ini iman kita yang dimulai. Mari kita akan iman kita itu kepada Tuhan Yesus. Terus dengan percaya kepada kita. Yang selalu Tuhan, saudara, kemanapun Tuhan Yesus mengalami, imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Iman kita ini yang menjadi kita bangun terus. Tidak ada kebel-bel lain. Berbuatlah apa yang maunya Tuhan dalam hidup. Amin. Dan saya percaya, saudara, setiap tangan yang diinjak, saudara, kita berdoa sekarang ini juga. Keberhasilan dan keberhasilan. Bahkan dikatakan apapun yang kau imani, itu akan menjadi milikmu juga, karena itu miliknya Tuhan. Nah, Tuhan sudah mengizinkan. Berani dengan iman, saudara, mulai sekarang. Kita semua pelayan Tuhan, saudara. Jangan salah. Berani dengan iman. Semuanya sudah disucikan. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan saja, saudaraku, dan sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Dan langsung saja kita berdoa. Mari kita berdoa berdiri. Terima kasih Tuhan, bersungguh kami berbagai hari ini Tuhan kami sudah terima kasih firman. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kepastian kepada umat-umat kemana mereka mau melangkah, ya Tuhan.